Kita sering banget kan ngomongin polusi yang kelihatan, kayak asap knalpot. Tapi pernah kepikiran nggak soal polusi yang justru nggak kasat mata? Nah, ada tantangan yang jauh lebih besar, limbah gas dari industri. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar gimana caranya para insinyur berperang melawan polusi yang tak terlihat ini. Coba deh lihat, instalasi yang rumit banget ini adalah benteng pertahanan terakhir kita. Ini bukan sekadar pipa dan tangki loh. Ini tuh sistem canggih yang jadi garis depan pertarungan menjaga udara kita tetap bersih. Misinya cuma satu, menangkap dan menetralisir polutan berbahaya sebelum mereka sempat kabur ke atmosfer. Jadi, apa sih sebenarnya masalah tak kasat mata ini? Oke, sebelum kita ngobrolin solusinya, kita kenalan dulu sama musuh yang lagi kita hadapi. Limbah gas industri. Intinya gini, limbah gas itu produk sampingan yang nggak bisa dihindari dari industri modern. Mulai dari pabrik furniture sampai pengolahan makanan, pasti ada gas-gas ini. Jadi pertanyaannya bukan lagi gimana cara kita berhenti produksi, tapi gimana cara kita mengelolanya dengan pintar. Di dunia rekayasa, setiap masalah itu biasanya punya dua pendekatan dasar. Dicegah dari awal atau diobati setelah kejadian. Nah, ini juga berlaku buat limbah gas. Yuk kita lihat dua strategi utamanya. Di satu sisi ada yang namanya kontrol sumber. Ini pendekatan yang proaktif. Ibaratnya kayak mubah resep masakan biar lebih sehat dari awal. Ganti bahan baku, kurangi sisa bahan. Nah, di sisi lain ada kontrol sekunder. Ini sifatnya reaktif. Gasnya udah terlanjur ada, jadi pertanyaannya gimana cara kita bersihinnya? Tentu aja. Nggak ada pilihan yang sempurna. Mencegah dari sumbernya itu bisa mahal banget. Bahkan ada resiko kualitas produknya jadi turun. Sementara itu, milih teknologi pengolahan di ujung proses itu selalu jadi tarik ulur antara mana yang biayanya paling efisien dan mana yang dampak lingkungannya paling kecil. Kuncinya ya nemuin keseimbangan yang pas. Nah, sekarang ayo kita buka kotak peralatan para insinyur dan fokus ke strategi mengobati atau kontrol sekunder. Kita bakal tur singkat buat ngintip berbagai teknologi canggih yang dipakai buat membersihkan udara. Ini dia, 6 metode utama yang jadi andalan, dari yang pakai panas super ekstrim sampai yang manfaatin mikroba hidup. Masing-masing punya cara kerja, kelebihan dan kekurangannya sendiri. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, kondensasi. Prinsipnya tuh simple banget kayak embun di pagi hari. Gas industri didinginkan sampai polutan di dalamnya mengembun jadi cairan. Ini bisa jadi solusi yang menguntungkan banget kalau polutannya itu sendiri, kayak pelarut kimia, ternyata berharga dan bisa ditangkap buat dipakai lagi. Oke, metode berikutnya ini jauh lebih berapi-api. Namanya insinerasi. Ini pada dasarnya pendekatan bumi hangus, bakar habis polutan sampai nggak bersisa. Ini salah satu metode paling umum buat menghancurkan kontaminan organik. 1.400 derajat Celcius. Bayangin, itu lebih panas dari lava cair. Dengan suhu se-ekstrim ini, ya jelas nggak ada polutan yang bisa selamat. Ikatan kimianya hancur lebur. Tapi ya gitu, buat menghasilkan panas sebesar ini, butuh energi yang luar biasa besar. Nah, disinilah letak dilemanya. Insinerasi memang efektif, tapi juga mahal dan boros bahan bakar. Ironisnya lagi, proses pembakaran ini malah bisa menciptakan polutan baru yang sama berbahayanya, kayak NOx, penyebab hujan asam, dan dioksin yang super beracun. Jelas, ini bukan solusi ajaib. Oke, sekarang kita pindah ke metode yang lebih halus, adsorpsi. Alih-alih dihancurkan, polutan di sini ditangkap. Jadi gas limbahnya dilewatkan ke sebuah material, terus molekul polutannya nempel di permukaannya. Mirip banget kayak kotoran yang lengket di spons. Tapi, terus gimana kalau sponsnya udah penuh? Nah, material penyerap ini setelah jenuh sama polutan malah jadi limbah berbahaya baru. Jadi kita selesai sama satu masalah, malah muncul masalah baru. Gimana cara buang spons beracun ini dengan aman? Metode selanjutnya, absorpsi. Bisa kita bayangin kayak lagi mandiin udara. Jadi, gas limbahnya disemprot atau dilewatkan ke cairan pembersih khusus yang nantinya bakal melarutkan dan menghilangkan kontaminan dari udara. Dan inilah salah satu mesin yang melakukannya, Vertical Venturi Scrubber. Anggap aja ini mesin cuci raksasa buat udara. Di dalamnya, gas kotor dan cairan pembersih diaduk-aduk, memaksa polutan buat tercuci bersih dari aliran udara. Lanjut, sistem membran.
Anggap aja ini saringan kopi super canggih di level molekul. Gasnya diberi tekanan biar bisa lewat saringan. Molekul udara bersih yang lebih besar bakal ketahan, sementara molekul polutan yang lebih kecil berhasil lolos dan dipisahkan. Tapi ampas kopi berupa cairan polutan ini masih harus diolah lagi. Oke, sejauh ini kita udah lihat solusi-solusi mekanis dan kimiawi yang canggih. Tapi ada satu pendekatan lagi yang beda banget, yang idenya pinjam dari kecerdasan alam itu sendiri. Benar banget, kita pakai bakteri dan jamur. Dalam sistem biologis, mikroorganisme ini menjadikan polutan sebagai sumber makanan mereka. Mereka, secara harfiah, memakan limbah kimia dan mengubahnya jadi senyawa yang nggak berbahaya kayak air dan karbon dioksida. Sangat alamiah dan efisien. Dan ini bukan cuma eksperimen di lab loh. Perawatan biologis ini udah dipakai di mana-mana. Dari ngilangin bau di rumah potong hewan sampai membersihkan emisi pabrik kertas. Ini bukti kalau kadang solusi dari alam bisa jauh lebih efektif dan ekonomis. Apalagi kalau kita berhadapan sama polusi konsentrasi rendah, tapi volume udaranya besar banget. Kita udah lihat macam-macam alat di dalam kotak peralatan insinyur. Nah, tantangan sebenarnya sekarang adalah memilih alat yang paling pas buat pekerjaan yang tepat. Jadi, gimana keputusannya dibuat? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan baik. Insinerasi itu kuat tapi mahal dan ada produk sampingannya. Adsorpsi bagus buat konsentrasi rendah, tapi malah menciptakan limbah padat baru. Absorpsi itu serbaguna, tapi menghasilkan limbah cair. Dan metode biologis sangat ekonomis, tapi juga sangat spesifik. Nggak bisa menangani semua jenis polutan. Jadi, poin kuncinya adalah ini. Nggak ada satu solusi ajaib yang bisa buat semua masalah. Insinyur harus menimbang jenis polutannya, konsentrasinya berapa, biaya operasionalnya gimana, dan dampak lingkungannya secara keseluruhan buat memilih alat yang paling optimal. Pada akhirnya, semua teknologi canggih ini adalah jembatan antara kebutuhan industri dan kesehatan planet kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita bisa membersihkan udara, karena jawabannya jelas bisa. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, sebagai masyarakat, pilihan seperti apa yang akan kita ambil untuk menyeimbangkan kemajuan dengan udara yang kita hirup setiap hari? Nah, jawabannya ada di tangan kita semua.